Seorang pemuda duduk sendirian di sebuah kafe, menatap layar ponselnya. Ia melihat pencapaian orang lain. Ada yang hidupnya terlihat sukses, rapi, dan membanggakan. Lalu muncul satu pertanyaan di hatinya. Kenapa hidup orang lain terlihat begitu hebat, sementara aku terasa biasa, lemah, dan sering gagal? Bukankah dunia memang seperti itu? Dunia memuji yang kuat. Dunia mengangkat yang menang. Dunia mengagumi yang sukses dan yang terlihat bersinar. Tapi anehnya, ketika Alkitab berbicara tentang keselamatan, Tuhan tidak menunjukkan simbol kejayaan dunia. Tuhan justru menunjukkan salib. Dan bagi banyak orang, itu terdengar aneh. Bagaimana mungkin harapan ada di salib? Bagaimana mungkin kemenangan lahir dari sesuatu yang kelihatannya seperti kekalahan? 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Inilah yang tidak dimengerti dunia. Manusia ingin jalan yang megah. Manusia suka kekuatan yang terlihat. Manusia mengejar keberhasilan yang bisa dipamerkan. Tetapi Allah justru menyatakan kuasanya melalui jalan yang dianggap hina oleh dunia. Banyak orang menyukai Yesus yang lembut, yang menghibur, yang memberi damai. Tetapi tidak banyak yang sungguh mau melihat mengapa Yesus datang ke dunia. Dia datang bukan sekedar memberi inspirasi. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagi dunia, salib terlihat seperti kelemahan. Seorang raja yang lahir dalam kesederhanaan, lalu berakhir di kayu salib. Seorang Mesias yang dihina, ditolak, dan tidak memakai kuasa duniawi. Bagi manusia yang mengandalkan logika dan gengsi, itu terlihat bodoh. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Karena di salib, kita melihat betapa seriusnya dosa. Dosa bukan hal kecil. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus, benar, dan adil. Dan karena Allah itu suci, dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keadilannya menuntut hukuman. Murkanya yang kudus berdiri atas dosa. Masalah terbesar manusia bukan cuma hidup yang susah, tetapi bahwa manusia berdosa berada di bawah penghukuman Allah yang adil. Karena itu, keselamatan tidak mungkin diperoleh dengan usaha manusia. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita terlihat rohani. Kalau keselamatan bergantung pada manusia, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Tetapi puji Tuhan, keselamatan berasal dari anugerah Allah. Bukan karena kita layak, melainkan karena Allah berbelas kasihan. Di salib, Yesus Kristus menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia yang tidak berdosa, diperlakukan seolah-olah berdosa, supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah. Di sana, keadilan Allah ditegakkan, dosa dihukum, dan kasih karunia dinyatakan. Dan beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa dosa begitu serius, sampai anak Allah harus mati menggantikan orang berdosa. Paskah mengingatkan kita bahwa kematian bukan akhir. Kristus bangkit. Pengorbanannya sungguh cukup. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Pengharapan orang percaya tidak sia-sia. Jadi saat kita memperingati hari-hari itu, kita bukan hanya mengenang sebuah peristiwa. Kita diajak bertobat, memandang salib dengan iman, dan bersukacita di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi umatnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa lemah, tertinggal, atau gagal, dengar ini baik-baik. Pengharapanmu bukan ada pada kekuatanmu. Pengharapanmu bukan ada pada pencapaianmu. Pengharapanmu ada pada Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Datanglah kepadanya dengan pertobatan dan iman. Berhenti mengandalkan diri sendiri. Pandanglah kepada Kristus. Salib memang ditertawakan dunia. Tetapi di sanalah Allah memuliakan keadilannya, menyatakan kasih-Nya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa melalui Yesus Kristus. Dan melalui kebangkitannya, Kristus menegaskan bahwa Dialah Tuhan yang menang atas dosa dan maut. Sebab pusat pengharapan kita bukan diri kita, melainkan Kristus yang mati dan bangkit, kuasa Allah bagi yang diselamatkan.